bicara bagaimana Daud itu dalam kesuksesannya dia tahu dia udah berbuat banyak tapi dia nggak klaim, dia nggak kreditnya untuk diri dia nggak bicara diri dia. Sebab ayat 14 ini kuncinya. Dengan begitu rendah hati Daud berkata, siapakah aku ini? I'm nothing without God. Aku ini gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Siapa bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Karena di dalam hati mereka, mereka tahu mereka tidak akan sampai kepada kesuksesan seperti ini, posisi yang seperti ini, menjadi raja, menjadi orang-orang yang diberkati seperti ini kalau bukan karena Tuhan. Jadi kreditnya bukan kepada dirinya sendiri, tapi kreditnya itu kembali kepada Tuhan. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bulan yang baru, sesuatu yang baru, gairah yang baru, semangat yang baru. Dan kita percaya ada berkat yang baru yang selalu akan menyertai setiap kita. Selamat datang di acara Leadership Talk pada kesempatan kali ini, di mana tema kita di bulan Maret ini adalah persembahan adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, mari kita mengajak berkenalan untuk para narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Shalom Pak Bambang, Shalom. Apa kabar Pak? Luar biasa. Gembala pembina sekaligus orang tua rohani kita di keluarga besar GBI Medan Plaza. Dan narasumber kita yang berikutnya adalah gembala kita yang kita kasihi, Bapak Pendeta Daniel Adi Prayitno. Shalom Pak. Shalom. Dan selanjutnya yang tidak asing lagi tentunya ini adalah Bapak Pendeta Robert Benedictus, yaitu seorang teolog yang juga perwakilan dari Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran. Dan shalom Pak, Shalom, apa kabar shalom, Pak Robert? puji Tuhan. Dan saya bersyukur boleh kembali, boleh berjumpa dengan Bapak-Bapak narasumber. Dan terima kasih buat waktu yang boleh Bapak-Bapak berikan untuk boleh mengajar, memberkati para pemirsa pada kesempatan hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kami sampaikan bahwa jangan pernah tinggalkan acara ini sampai nanti akhirnya. Karena apa? Karena setiap segmen demi segmen pertanyaan demi pertanyaan yang diberikan ini akan berkaitan dan tentunya pasti akan memberkati setiap kita. Nah, tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, pertanyaan pertama mungkin saya akan berikan kepada Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus, ya, sebagai teolog, sebagai di dunia pendidikan Pak di bidang teologi. Nah, bulan ini maka gereja kita mengangkat satu tema yang sensitif, yaitu memberikan persembahan. Ya. Dan tentunya kita perhatikan gak sedikit gereja ini quote and quote alpa atau lupa berbicara mengenai persembahan. Karena apa? Mungkin dianggap, gereja itu kan udah banyak duit. Kalau gereja bicara uang, wah mata duitan tuh gerejanya. Pendetanya mata duitan, mau duit terus. Atau nanti dianggap, ini kurang iman, ini kurang berdoa, dan semua segala macam ini merupakan momok. Ya, momok yang membuat mungkin banyak gereja menjadi takut. Sementara Pak, di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 29 dan 14 yang merupakan dasar kita berbicara pada hari ini adalah 1 Tawarikh pasal 29 dan 14, saya bacakan ya Pak. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Pak, mungkin ini perlu menjadi edukasi buat para pemirsa pada hari ini. Apa sih Pak yang melatar belakangi, atau apa sih Pak makna dari teks kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14 ini Pak? Ya baik, terima kasih buat pertanyaan ini. Shalom bagi para pemirsa dan para narasumber yang saya hormati. Kitab 1 Tawarikh dan 2 Tawarikh ini memang sangat unik. Kadang-kadang banyak orang gereja, orang Kristen kurang membacanya. Tetapi sebenarnya kitab 1 Tawarikh dan 2 Tawarikh ini adalah sebuah kitab yang ya tadi saya sudah sebut unik karena ini ditulis memang untuk para pemimpin, untuk para imam khususnya, untuk membangkitkan, mengupgrade kualitas para imam dan dunia pelayanan pada waktu itu. Siapa penulis kitab Tawarikh memang tidak disebutkan secara jelas, tetapi dalam tradisi
para ahli kitab dan penulis-penulis teolog kenamaan telah melakukan penelitian dan mereka banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwa 1 Tawarik, 2 Tawarik ini ditulis oleh seorang imam juga yang bernama Imam Ezra. Sekitar pada tahun 450 sampai 425 sebelum Masehi. Tujuan daripada tulisan ini tadi saya sebut itu untuk mengupgrade dunia pelayanan para imam khususnya. Nah, kembali kepada ayat yang kita bicarakan ini dari 1 Tawarik 29, itu indah sekali, luar biasa sekali. Ayat demi ayat kalau kita baca kembali membangun kita secara pribadi. Jadi Nats ini ditulis oleh Imam Ezra. Kemudian ini bercerita tentang Daud. Daud yang sudah selesai membangun bait suci pada waktu itu. Bahkan kalau kita baca-baca ayatnya semua, saya sambil menjelaskan kepada kita dari ayat tersebut. Dari 1 Tawarik pasal 29 ini berkata demikian, salah satu ucapan Daud, dengan kemampuanku aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Ini seorang leader yang menjadi pemimpin yang luar biasa, menjadi contoh yang baik. Dan kita belajar dari situ. Dengan kemampuanku aku memberikan persediaan untuk membangun rumah Allahku, yakni emas, barang-barang emas, perak, barang perak, tembaga, besi, kayu, dan seterusnya. Lalu ayat yang ketiga juga sangat luar biasa menunjukkan seperti apa Daud itu dalam kepemimpinan sebagai seorang raja yang begitu mencintai rumah Tuhan. Ayat 3-nya berkata, lagi pula karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku emas, perak, kepunyaanku sendiri. Jadi ini bukan anggaran pemerintahan Israel. Bukan dari dana pemerintah, kerajaan yang dipimpin. Karena ada juga orang yang bertanya, Daud kan bisa aja menggelontorkan dana, itu kan dari dana. No, kita baca jelas di sini ya dari pribadinya dan itu membawa efek. Itu membawa efek kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya para rakyatnya ikut. Karena apa? Pemimpinnya bergerak lebih dulu gitu. Ayat yang ke-6, lalu para kepala puak, kepala suku Israel, para kepala pasukan 1000, pasukan 100, para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyediakan, ya, mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah. Angkanya disebut 5.000 talenta emas, 10.000 dirham wai, karena pemimpinnya bergerak lebih dulu. Persembahan para pemimpin ini penting sekali. Dan ini juga untuk kita sangat tepat untuk hari-hari ini. Jadi nats ini memang sebuah nats yang sangat indah sekali. Yang bicara bagaimana Daud itu dalam kesuksesannya dia tahu dia udah berbuat banyak tapi dia nggak klaim, dia nggak kreditnya untuk diri dia nggak bicara diri dia. Sebab ayat 14 ini kuncinya. Ayat 14 yang kita angkat hari ini, dengan begitu rendah hati Daud berkata, siapakah aku ini? I'm nothing without God. Aku ini gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Siapa bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Karena di dalam hati mereka tahu mereka tidak akan sampai kepada kesuksesan seperti ini. Posisi yang seperti ini menjadi raja, menjadi orang-orang yang diberkati seperti ini kalau bukan karena Tuhan. Jadi kreditnya bukan kepada dirinya sendiri, tapi kreditnya itu kembali kepada Tuhan. Dia berkata sebab daripada mula. Luar biasa. Segala-galanya menunjukkan kerendahan hati yang wah ini luar biasa, menyentuh sekali. Segala-galanya dari tanganmu lah sendiri persembahan. Jadi dari Tuhan berkat itulah yang dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Makanya tema kita berbicara tentang offering is the grace of God. Bahwa persembahan kita sebenarnya bukan karena kita punya banyak resources atau duit atau harta. Tapi kita bersyukur semua ini kita miliki karena Tuhan. Maka pantas sekali kita mempersembahkan kembali kepada Tuhan. Ini beda sekali dengan Nebukadnezar. Karena waktu Nebukadnezar dia begitu kontras waktu dia ucapkan, bukankah Babel yang besar ini dibangun dengan kekuatanku, dengan kuasaku.
dengan kemuliaanku, dengan kebesaranku, wah ini banyak kali kata kukunya dari Raja Nebukadnezar, beda dengan Raja Daud, bukankah ini dari Tuhan? Apa yang aku berikan semuanya ini sebenarnya berasal dari Tuhan. Nah biarlah ini menjadi sebuah renungan, pembelajaran, dan tema yang luar biasa. Persembahan adalah kasih karunia Tuhan. Offering is the grace of God. Kira-kira seperti itu. Ya. Luar biasa ya. Ya. Saya sangat diberkati dengan penjelasan Pak Robert. Ya, adalah satu bentuk pengakuan dari seorang yang pernah dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Karena Daud kan dikenal sebagai seorang raja yang terbesar dalam sejarah raja-raja yang pernah memerintah atas umat Tuhan, yaitu Israel. Nah, saya mau sedikit tambahkan mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Robert. Lukas sebagai salah satu penulis daripada kitab Kisah Para Rasul, nah pernah berkata begini, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah ayat ini mengandung satu pengertian yang sangat luas. Nah oleh karena biasanya kan kita kan senang menerima. Jadi mengapa banyak penyembahan-penyembahan yang salah? Seperti contoh, mengapa orang pergi ke Gunung Kawi? Nah karena melalui ibadahnya di Gunung Kawi, dia akan memperoleh kekayaan. Nah pengertian-pengertian seperti ini seringkali juga ada dalam gereja. Kenapa orang beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan akan memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, dan Tuhan memberi berkat. Jadi motivasi daripada seorang itu beribadah, maka dia bertujuan supaya dia bisa memperoleh berkat. Nah stigma seperti ini yang kita itu mau rubah. Tuhan itu gak sama seperti Gunung Kawi. Memang kekayaan, kekuasaan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tapi bukan berarti kemudian kita hanya sebagai pihak yang menerima saja. Kalau menerima, kita gak perlu usaha. Kita gak perlu bekerja. Kita nggak perlu kemudian mengeluarkan peluh dan keringat. Nah kita hanya menerima segala sesuatu seperti seorang anak dengan bapaknya. Tetapi gereja tidak mengajarkan hal seperti itu. Gereja mengajarkan ada waktunya di mana kamu bukan hanya menerima, tapi ada waktunya di mana kamu itu berpeluh, berkeringat, bekerja untuk menghasilkan. Nah, saya mau ambil contoh. Kita baru merayakan Hari Raya Imlek. Nah, anak saya baru menikah tahun lalu. Jadi pada waktu Hari Raya Imlek ini, saya ajarkan kepada anak saya. Nah, Kak, ini waktunya sekarang kakak memberkati. Sebelum menikah kan kakak menerima angpau dari om dan tante. Dari orang tua, dari oma, dari yang lainnya. Nah sekarang kakak sudah menikah, kakak yang memberkati orang tua. Nah apa yang terjadi pada waktu Alfred memberikan angpau persembahan nih kepada oma dari mertuanya. Nah waktu omanya terima, itu langsung omanya neteskan air mata. Terharu. Nah saya percaya demikian juga hati Tuhan. Jadi kalau kita datang bukan hanya mencari berkat, tetapi kita datang dengan satu bentuk pengakuan seperti yang dilakukan oleh Daud. Tuhan, kalau sampai kami bisa memberikan persembahan ini bukan karena kami hebat, tapi karena semua ini adalah daripada Tuhan. Nah, di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, nah Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. So, pertanyaannya bagaimana cara kita mengakui Tuhan dalam setiap tingkah laku kita? Nah ayat ini gak berhenti sampai dengan ayat 6 saja. Tetapi kalau kita baca ayat 9 dan 10, maka dilanjutkan dengan begini.
muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi cara kita mengakui bahwa semua ini datang dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Maka kita kembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan namanya. Dan itulah yang namanya persembahan. Dengan kata lain, orang yang memberi persembahan atau orang yang membawa persembahan, maka dia mengakui kalau kekuasaan, kemampuan, kekayaan yang ada pada saya itu berasal daripadamu dan saya kembalikan untuk memuliakan namamu. Gimana Pak Edi? Ya, itulah. Kalau kita dengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Robert dan Pak Bambang, Ya. kita menemukan kualitas yang sesungguhnya dari seorang Daud. Kenapa Tuhan itu akhirnya berkata, aku telah menemukan orang yang berkenan kepadaku, yang hatinya itu bisa sama seperti hati daripada Tuhan. Salah satunya adalah bentuk daripada pengakuan Daud kepada Tuhan yang dia gambarkan lewat kemudian persembahan-persembahan yang dia persembahkan kepada Tuhan. Dia menunjukkan bahwa segala berkat yang dia peroleh, segala apa yang dia kemudian dia capai itu datangnya dari Tuhan. Dan dia hanya sebagai pengelola dari segala berkat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Jadi sangat penting kita perlu belajar dari kehidupan Daud. Kita memberi bukan hanya dari apa yang kita punya, tetapi kita memberi dari apa yang kita kelola, yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bentuk pengakuan, rasa hormat, rasa syukur kita itu kepada Tuhan. Kalau kita bisa memberi dalam pemberian yang sangat besar, itu menunjukkan bahwa itulah rasa syukur kita kepada Tuhan. Sesuai dengan kerelaan yang Tuhan berikan pada kita. Ini luar biasa loh. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari narasumber kita maka kita dapat hal yang baru pada hari ini. Di mana tadi Pak Robert kasih paparkan bahwa pada waktu Daud memberi itu karena dia diberi kemampuan. Daud berkata, oleh karena kemampuanku maka aku bla 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 bla. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diberi kemampuan, pada waktu kita diberkati, Alkitab mencatat, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan berikan kita kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan saya percaya, pada waktu kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti akan memberi untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk menunjukkan, aku beri banyak, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan ini. Tetapi itu semua kita mengakui semuanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan, bukan untuk menunjukkan kemampuan kita. Baik, Ya. Pak Bambang, ini saya mau nanya pertanyaan yang kedua. Ini menarik tadi pertanyaan yang pertama, ini saya pribadi diberkati dan tentunya mungkin pemirsa yang diberkati juga pasti ada. Nah, pertanyaan yang kedua Pak, ini buat Bapak ya. Setiap pengikut Yesus itu kan dipanggil untuk memberi. Dan Paulus berkata di kitab 1 Korintus pasal 16 ayat yang kedua, kamu masing-masing harus menyisihkan sesuatu. Nah, di kitab yang lain juga, maka di kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai dengan 10, maka di gereja Tuhan yang ada di Korintus ini adalah gereja yang memiliki kasih karunia berlimpah. Di mana ayat itu berkata begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada semua orang. Dilanjutkan, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dan tentunya Pak, ini bukan hanya berlaku di kitab 1 Korintus saja. Demikian juga pada hari-hari ini. Setiap orang Kristen dipanggil Tuhan, bukan hanya untuk menikmati seperti tadi yang Bapak sudah sampaikan, kita ada waktunya kita untuk memberi. Karena kita dipanggil juga untuk memberi. Pertanyaannya gini Pak, masih perlukah kita
membawa persembahan kepada Tuhan, atau lebih baik kita ini memberikan persembahan itu kepada sesama. Gitu Pak. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh Benyamin itu adalah permasalahan yang sekarang ini ada dalam gereja. Ya. Karena ada pengajaran-pengajaran dari beberapa hamba Tuhan yang mengajarkan buat apa kita memberikan perpuluhan. Toh lebih baik kita memberikan persembahan kepada orang tua kita yang masih hidup daripada memberikan perpuluhan ke gereja hanya untuk menggemukkan aja. Nah, perut daripada hamba-hamba Tuhan. Iya. Nah, saya mau sampaikan melalui talk show kita, itu adalah pendapat dan khotbah yang keliru. Nah, di mana letak kekeliruannya? Nah, Alkitab itu mengajarkan dua hal kepada kita, supaya kita itu mengasihi Tuhan dan kita itu mengasihi sesama. Nah, kita nggak bisa mengadu hukum mengasihi Tuhan dengan hukum mengasihi sesama. Karena dosa itulah pelanggaran terhadap hukum. Yang mana yang lebih penting? Nggak ada, dua-duanya sama-sama penting. Jadi artinya dua-dua itu harus kita lakukan. Dari kecil saya tuh diajar oleh orang tua. Kalau pergi ke rumah saudara yang ada di luar kota atau ada di tempat lain, jangan pernah datang dengan tangan kosong. Bawalah oleh-oleh, apa aja bawa. Yang sesuai dengan, nah, isi kantong kita. Ya tentu tidak berlebihan juga. Nah, saya tuh belum mengerti bahwa Tuhan tuh ngajarkan juga hal yang sama. Di dalam Ulangan 16 ayat yang ke-16b dan 17. Nah, maka Tuhan berkata gini kepada Israel, setiap laki-laki 3 kali dalam setahun itu harus menghadap Tuhan, menghadap hadirat Tuhan. Untuk merayakan hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya daripada Pondok Daun. Dan mereka harus membawa persembahan dan tidak boleh datang dengan tangan yang hampa. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan ajarkan seperti itu? Nah, karena Tuhan itu raja. Jadi waktu Saul diangkat menjadi raja dalam 1 Samuel pasal 27, nah maka dicatat dalam Alkitab begini, tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dengan tidak membawa persembahan kepadanya. Jadi pada waktu kita menghadap seorang pemimpin, kita datang menghadap raja dengan tangan hampa, maka itu artinya sama dengan kita itu menghina. Pada waktu Daud membawa tabut perjanjian Allah dari rumah Obed-Edom itu menuju ke kota Daud, maka dicatat setiap 6 langkah, maka Daud itu mempersembahkan korban. So, pertanyaannya, mengapa mereka perlu mempersembahkan korban? Nah, saya menemukan satu ayat yang unik dari 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Dikatakan begini, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa. Melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya, maka kamu menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Nah, jadi kalau kita membawa persembahan kepada Tuhan untuk memuliakan namanya, kita tidak datang menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Kita datang beribadah bukan hanya untuk menerima berkat saja, tapi kita dari rumah udah mempersiapkan nih persembahan-persembahan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan janji, yang pertama kita akan menjadi sembuh, yang kedua tangannya tidak akan undur daripada kita. Wah, kalau tangan Tuhan menyertai kita, wow. Keren itu. Silakan Pak. Gimana Pak Edi? Kalau dari saya memang
dalam sebuah ibadah, umat Tuhan itu harus membawa persembahan kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat dari poin awal kita, persembahan ini adalah pengakuan. Maka pada waktu kita datang dengan membawa persembahan kita, itulah pengakuan kita sebagai rasa syukur, rasa hormat kita itu kepada Tuhan. Dan persembahan ini sebetulnya bukan sesuatu yang hilang dari umat Tuhan, atau waktu dia memberi ada sesuatu yang kemudian hilang dari hidupnya, tidak. Alkitab mencatat kepada kita itu ada hukum bahwa apa yang kamu tabur maka kamu itu juga akan menuainya. Saya percaya bahwa ukuran daripada apa yang kita peroleh itu juga akan diukurkan dari apa yang kemudian kita tabur. Kalau kita kemudian menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk pelayanan, menabur untuk kemudian pekerjaan-pekerjaan yang memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama, saya percaya bahwa Tuhan itu akan memberkati dan Tuhan itu akan menyembuhkan kita. Jadi kalau orang berpikir, oh persembahan gak ada hubungannya dengan ini, sebetulnya ada kaitannya dengan kesembuhan, sebetulnya ada. Tapi rasa syukur, pengakuan itu yang paling penting. Jadi tidak boleh umat itu sebetulnya datang dengan tangan yang hampa. Ya sebenarnya tidak baik membenturkan itu. Saya sangat setuju dengan apa yang Pak Bambang sampaikan. Kurang berintegritas kita dan ada yang missing dalam gereja, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita membenturkan salah satu, untuk Tuhan aja, gak usah untuk sesama. Atau untuk sesama saja, gak usah untuk Tuhan. Konsep yang agak aneh dan tidak menunjukkan integritas kita. Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab, kedua pandangan ini ada di dalam Bible kita. Persembahan kepada Tuhan dan juga menolong sesama. Ini dua-dua balance. Malah kalau saya lihat, kalau kita hitung ya, data ya, lebih banyak Alkitab sebenarnya berbicara tentang membawa persembahan kepada Tuhan. Gitu. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan sesama kita. Dan saya pikir semua gereja pada prinsipnya melakukan hal yang sama. Dan kembali kalau di gereja kita terlibat penuh itu. Baik persembahan untuk Tuhan yang kita persembahkan, mulai persembahan minggu, persembahan syukur, persembahan persepuluhan kita, persembahan untuk misi, amanat agung, sosial, kan gitu, diakonia kita. Itu kita lakukan semuanya dengan begitu balance. Jadi bukan hanya untuk mengumpulkan dana dan memperkaya lumbung gereja. No, kita perhatikan sesama kita. Dan kembali saya melihat di statistik kalau Alkitab ya, lebih banyak memang dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi baik di perjanjian lama membantu orang-orang miskin, membantu anak yatim piatu. Oh itu ada. Malah di dalam perjanjian baru juga begitu. Waktu gereja mula-mula juga begitu. Begitu mereka berkembang begitu pesat, mereka juga melihat di gereja mereka ada orang yang kekurangan. Dan mereka langsung mengeksekusi sehingga tidak ada lagi ada orang yang berkekurangan. Alkitab mengatakan tuh ini balance sekali. Jadi janganlah membenturkan ini. Saya pikir itu tidak etis dan tidak berintegritas kalau kita berbicara seperti itu. Gereja itu punya visi dalam hal offering ya. Dalam hal persembahan kita mengerti lah. Kita balance, kita melakukan semuanya ini dengan jujur, dengan takut Tuhan dan dengan benar. Karena sebenarnya offering itu adalah ekspresi ibadah kita kepada Tuhan dan juga bentuk daripada compassion, karena Tuhan mengajar compassion, belas kasihan kita kepada sesama kita. Jadi ini sangat penting sekali dan saya tutup mungkin dari apa yang terjadi dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 8 kalau kita baca perikop itu tentang Yesus yang diurapi di Betania oleh seorang perempuan 6 hari sebelum Paskah.
Wanita ini adalah wanita berdosa, wanita yang sudah diampuni oleh Tuhan, wanita yang dari dalam dirinya telah diusir roh-roh jahat dan lain sebagainya. Hari itu dia datang, dia mendengar Yesus ada di Betania dan dia datang ke kota Betania dan dia membawa persembahan kepada Tuhan. Kita udah baca itu semua. Waktu dia mempersembahkan itu kepada Tuhan, dia memecahkan minyak narwastu yang mahal harganya, yang spesial, lalu dia tuangkan di kaki Tuhan, lalu dia sujud di kaki Tuhan, dia menangis di kaki Tuhan, dia menyekah dengan rambutnya. Sebuah pengagungan, sebuah penghormatan di dalam memberikan offering itu penting sekali. Dan perempuan ini melakukan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yudas Iskariot yang bendahara daripada tim Rasul, itu melihat itu dan berkata, mengapa minyak narwastu yang mahal, yang sebenarnya harganya 300 dinar ini dipersembahkan dengan sia-sia? Bukankah uangnya bisa dibagikan kepada orang miskin? Nah ini kembali, ini pemborosan, ini aneh. Nah kembali saya bilang ini tidak berintegritas. Kata-kata seperti itu saya pikir agama Kristen bukan agama yang sifatnya itu hanya sifatnya seperti universal, kemanusiaan. No. Kita penuh dengan muatan teologis gitu. Teokratis kita agama ini. Jadi harus balance lah. Harus balance. Dan waktu itu Tuhan menjawab pertanyaan itu. Tuhan memberikan statement. Tuhan berkata begini, biarkanlah ya dia melakukan hal ini mengingat karena penguburanku di ayat yang ke-7, Yohanes 12 ayat 7. Karena, nah ini perlu kita garis bawah ini. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada bersama dengan kamu. Jadi ya kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan ya kepada Tuhan. Tapi waktu kita membantu sesama kita ya kita membantu sesama kita. Kita ngerti lah itu. Jadi jangan dibentur-benturkan lah. Kira-kira seperti itu. Ini menarik ini. Ada tambahan lagi mungkin Pak Edi? Buramnya pengertian mengenai persembahan ini ada begitu banyak faktor. Faktor yang pertama itu adalah orang-orang yang memang memegang uang kuat-kuat, cinta akan uang. Itu. Faktor yang kedua, pemikiran-pemikiran, mohon maaf ini, para pengajar, para teolog yang kemudian tidak berada pada kebenaran firman itu masuk ke dalamnya. Sehingga kemudian umat Tuhan ini jadi bingung, yang benar ini yang mana. Tapi hari ini kan kita jelas bagaimana cara kita ini menjadi pengelola daripada keuangan Tuhan yang dipercayakan Tuhan itu kepada kita. Ada bagian yang memang kita persembahkan kepada Tuhan, ada bagian yang memang itu kita itu menabur memberi kepada sesama kita. Dan di pelayanan kita yang ada di keluarga besar GBI Medan Plaza ini, kedua hal ini nih dikerjakan secara balance. Jadi apa yang kemudian kita tabur untuk orang lain ya. Itu juga yang angkanya itu sama dengan apa yang kemudian kita pakai dan kita selalu jaga ini. Ada orang yang bertanya, lu kenapa bukankah kan kita sekarang perlu misalnya nih. Ini kita naikkan ini. Oh enggak, memang konsep spirit daripada pengelolaannya itu seperti ini. Sehingga ya kita lihat kalau ini kurang, nah kita kemudian mencukupkan sampai kemudian semuanya ini balance. Pada waktu kita ini balance, kita ini gak salah di hadapan Tuhan. Tuhan akan wah kamu adalah pengelola yang baik dari apa yang dipercayakan oleh Tuhan itu kepada kita. Jadi inilah bentuk daripada pelayanan kita. Ini clear ya Bapak Ibu Saudara, clear, jelas sudah. Artinya jangan benturkan hukum pertama dengan hukum kedua. Dua-duanya sama-sama punya kekuatan yang sama. Jadi kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, jangan diabaikan mengasihi sesama. Jangan dikorbankan. Jangan dikorbankan. Terus kita, aku mengasihi sesama, jangan dikorbankan hukum mengasihi Tuhan. Ini nggak benar. Ya, sekali lagi ini clear. Artinya persembahan yang kepada Tuhan, yang untuk Tuhan berikan untuk Tuhan, yang untuk sesama berikan untuk sesama. Tapi ingat ya Bapak Ibu Saudara, memberi untuk Tuhan itu bukan nyogok. Artinya tadi Pak Bambang kan sudah ngomong bahwa pada waktu kita orang Israel diberikan perintah untuk datang ke Yerusalem, ke rumah Tuhan, dan ada kata jangan dengan tangan hampa.
Kalau kita datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa, maka Alkitab catat kita akan memperoleh kesembuhan. Mungkin kesembuhan bukan hanya fisik karena sakit penyakit, mungkin pemulihan dari yang lain. Dan ada tadi kalimat Pak Bambang tadi sampaikan di Alkitab berkata, tangan Tuhan itu tidak akan menjauh dari kita, tidak undur. Artinya jadi gini Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir, oh kalau mau kita diberkati Tuhan, saya harus memberi. No, nggak gitu juga konsepnya. Ingat, kita memberi sekali lagi karena tadi Pak Edi sampaikan, ada ucapan syukur dan kita mengakui Tuhan dalam hidup kita. Seberapa besar pengakuan kita dalam hidup Tuhan, dalam diri kita kepada Tuhan, maka mari perhatikan hukum yang pertama, perhatikan hukum yang kedua. Jangan dibenturkan. Bapak Ibu Saudara yang nonton ini, menyaksikan ini dengan teman-teman sepelayanan, dengan mungkin sekeluarga, ayo mungkin selama ini berdebat, keluargaku butuh, gerejaku butuh. Ayo bilang kanan kiri Bapak Ibu Saudara, sampaikan kanan kiri mereka. Ayo yang untuk Tuhan, yang untuk sesama. Dua-duanya harus berjalan seimbang. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, sekali lagi, tidak boleh dibenturkan loh ya. Haram hukumnya. Ya, tidak boleh. Ya, baik. Tadi Pak Edi tadi udah sampaikan bahwa pemberian ini adalah kita ucapan syukur dan di gereja kita ini juga sudah menjalankan hal yang sama. Gini Pak, memberi persembahan ini kan juga merupakan kewajiban dari umat Tuhan. Kenapa? Karena tadi ayat kan ada, setiap kali datang kepada Tuhan jangan dengan tangan hampa. Artinya tetap harus memberi sesuai dengan kemampuan. Kan gitu ya, nggak boleh dipaksa juga, harus banyak, enggak. Nah, sebab itu adalah perintah. Ya Pak. Alkitab juga mencatat begini, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, dipadatkan, digoncang, dan tumpah keluar, ini akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu ada di kitab Lukas pasal yang 6 ayat 38. Dan pertanyaannya ini Pak. Pertanyaannya, Bapak sebagai gembala dan Bapak menghadapi pengerja, jemaat dengan tentu banyak tantangan yang ada. Kebahagiaan seperti apa yang akan diperoleh melalui ibadah dan persembahan-persembahan yang dibawa ke gereja di rumah Tuhan. Dan apa Pak yang terjadi jika ibadah itu tidak disertai dengan persembahan? Jadi ibadah tanpa persembahan, mari kita lihat konsep perjanjian lama dan konsep perjanjian baru. Dalam konsep perjanjian lama, apa yang terjadi kalau seseorang Datang beribadah, tapi dia kemudian tidak membawa korban sama sekali? Artinya itu memang dia tidak diterima oleh Tuhan. Jelas perjanjian lama berkata, pada waktu orang datang dia bawa korban penebus salah, dia bawa korban penebus dosa, dia bawa korban yang memang itu dipakai untuk menutupi kesalahan, pelanggaran, dan dosa daripada orang tersebut. Tapi dalam perjanjian baru, kita ini kan hidup di dalam anugerah. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Konsep kita memberi, balik lagi, bahwa itu adalah pengakuan kita sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Sehingga tema kita memberi atau persembahan itu adalah anugerah yang Tuhan itu berikan kepada kita. Itu enggak lewat dari apa yang merupakan konsep perjanjian baru. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita wajib untuk membawa persembahan sebagai pengakuan dan rasa hormat kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak bawa, kita kehilangan begitu banyak hal dalam perjanjian baru. Kita kehilangan begitu banyak hal. Karena dalam hukum perjanjian baru jelas, persembahan bukan untuk mengumpulkan duit atau keuangan daripada jemaat dan kemudian digunakan untuk ya berleha-leha lah dan sebagainya. Tidak. Tetapi cara kita kemudian mendukung para hamba-hamba Tuhan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang full-time pelayan. Cara kita juga mendukung orang-orang yang mengalami kesulitan, kesusahan, itu dari persembahan-persembahan kita. Cara kita kemudian mendukung pelayanan misi, pelayanan daripada pengembangan daripada gereja, penginjilan dan lain sebagainya. Itu berasal dari persembahan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Apa yang kita tabur, maka itu juga yang akan kita tuai. Kan gak mungkin ya
Tuhan itu gini, berkenan hanya, maafin ya, kepada orang yang dianggap tidak memiliki apa-apa. Artinya orang yang tidak memiliki apa-apa itu orang yang dikenan Tuhan. Dia datang dengan tidak membawa persembahan. Oh, ini orang yang dikenan oleh Tuhan. Enggak. Tidak demikian. Kalau itu terjadi, berarti orang yang dikenan Tuhan pasti orang yang kemudian tidak bawa apa-apa dia. Ya. Kan begitu. Iya, betul. Tapi orang yang dikenan oleh Tuhan itu pasti dia kemudian membawa sesuatu untuk Tuhan. Ya, kitab Kejadian itu dibuka tuh dengan ibadah yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Ya. Jadi pada waktu mereka beribadah, mereka tidak datang dengan tangan yang hampa. Tapi baik Kain maupun Habel mempersembahkan. Nah, segala sesuatu dari hasil pekerjaan mereka sendiri. Ya. Kain sebagai seorang pengolah tanah, maka dia mempersembahkan sayur-sayuran. Nah, Habel sebagai seorang peternak, maka dia juga mempersembahkan lemak daripada kambing dan domba jantannya. Nah, kenapa kita mempersembahkan, kenapa kita membawa persembahan? Nah, Ibrani pasal 11 mencatat, baik Abraham dia memberi maupun Habel dia memberi persembahan karena iman. Nah, dengan kata lain, maka persembahan itu sebenarnya juga merupakan ukuran iman yang dimiliki oleh seseorang. Kalau imannya besar, maka dengan sukarela dia akan membawa persembahan. Tapi kalau imannya kecil, percayalah Ben, dia akan bersungut-sungut. Persembahan lagi. Kayak gak ada yang lain aja. Nah, sekarang apa sih relatednya atau hubungannya antara kebahagiaan dengan kemudian persembahan? Nah gini, ada satu persembahan yang kontroversi dalam Alkitab yang kita kenal dengan istilah persembahan persepuluhan. Nah jadi kan enak aja gereja kita yang kerja capek-capek tiba-tiba kan 10% dari keuntungan bersih kita, nah kita mesti kembalikan kepada Tuhan. Nah, kalau kita membuka Alkitab dan melihat tentang persembahan perpuluhan, maka persembahan perpuluhan itu mengandung satu rahasia yang luar biasa. Jangan dilihat pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang biasanya kita dengar, bawalah segala persembahan perpuluhan, maka Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahap dan lain sebagainya. Tapi lihat ayat 12-nya. Ayat 12-nya berkata begini, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Jadi pada waktu kita mengembalikan persembahan perpuluhan berdasarkan iman kita ya. Jadi yang membuat Tuhan berkenan itu bukan persembahan perpuluhan ya, tapi iman kita. Waktu kita mendengar firman Tuhan, bawalah segala persembahan perpuluhanmu, dan kita mentaati firman Tuhan itu, maka Tuhan akan memberkati kita dengan kebahagiaan. Karena segala bangsa akan melihat, kok beda ya orang yang membawa perpuluhan dengan orang yang tidak membawa perpuluhan. Mengapa? Karena berkat dari surga, saya percaya itu bukan hanya berkat materi, Pak. Tapi ada banyak berkat-berkat rohani yang membuat kita menjadi tenang, kita menjadi tentram. Dan kita juga bekerja sama seperti orang-orang lainnya. Tetapi ada satu keunggulan kita dibandingkan dengan pekerjaan orang lain. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Nah, saya mau sedikit lebih panjang pada bagian ini. Pada waktu orang Israel ada di Mesir dan mereka hidup sebagai tawanan, sebagai budak di sana, maka dicatat mereka tidak pernah membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, dari mana kita tahu? Di dalam Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-26, nah, maka dicatat begini.
Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Jadi orang Israel itu kan peternak. Ya. Jadi mereka mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi. Ya. Cilakanya, kambing, domba, lembu, sapi itu adalah dewa daripada orang Mesir. Ya. Nah, kenapa dianggap dewa? Karena binatang-binatang ini memberikan keuntungan kepada mereka. Kambing, domba itu menjadi makanan mereka sehari-hari yang memberikan kekuatan, kesehatan buat mereka bekerja. Nah, lembu sapi yang membantu mereka kemudian untuk mengolah tanah sehingga tanah mereka menjadi subur dan menghasilkan hasil yang berlipat-lipat kali ganda dari apa yang mereka tabur. Tetapi oleh orang Israel, nah yang quote and quote keuntungan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri, untuk penghidupan mereka sehari-hari dipersembahkan buat Tuhan. Itu yang membuat itu orang Mesir itu marah. Nah, jangan lupa bahwa Fir'aun, nah ini kita sepakat ini, melambangkan kan kuasa kegelapan. Jadi, pada waktu Musa berkata untuk membebaskan Israel supaya Israel dapat beribadah kepada Tuhan, maka berkali-kali Fir'aun itu melarang orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi, nah setelah Tuhan menjatuhkan hukuman, maka Firaun bilang gini, boleh kamu ibadah, bawa aja keluarga kamu, bawa istri kamu, bawa anak-anak kamu. Tapi satu yang kamu gak boleh bawa, jangan bawa kambing, domba, lembu, sapimu untuk beribadah. Artinya, iblis gak takut Ben, kalau kita hanya beribadah saja, tanpa persembahan. Tapi iblis takut pada waktu kita beribadah dengan membawa persembahan. Mengapa? Karena pada waktu kita beribadah di mezbah itu ada persembahan, maka kemuliaan Tuhan akan turun. Setiap God's visitation di dalam Alkitab selalu dicatat. Di samping mezbah, maka malaikat itu ada. Pada waktu kita membakar mezbah, maka itu jadi meeting point antara surga dan bumi. Jadi tanpa persembahan itu tidak ada perjumpaan itu antara surga dan bumi. Dan pada waktu ada persembahan, surga dan bumi menyatu. Nah maka disitulah kehidupan kita itu berubah. Kita akan menikmati kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kita. Makanya jangan pelit. Kalau ibadah, bawa persembahan, bawa perpuluhan. Sesuai dengan iman saudara. Gimana dengan kalau saya melihat di perjanjian lama, hampir keseluruhan sebenarnya. Kenapa memberi persembahan? Kenapa mereka membawa korban? Persembahan itu dengan berbagai macam mungkin binatang untuk dipersembahkan. Sebenarnya tujuannya adalah rekonsiliasi. Tanpa itu tidak ada rekonsiliasi. Betul. Jadi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Makanya tadi Pak Edi, Pak Bambang menjelaskan aneh kita beribadah itu artinya kita tidak membawa korban persembahan. Karena jelas sekali itu adalah bentuk pendamaian kita dengan Tuhan. Ada rekonsiliasi dengan Tuhan. Bukan karena Tuhan membutuhkan persembahan itu. Itu, karena Tuhan sendirilah sumber, maha sumber. Semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan kan jelas. Jadi bukan karena Tuhan mau, kekurangan gitu. Yang kedua saya melihat di perjanjian baru, persembahan itu juga apa yang seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahwa Tuhan mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi memberi persembahan di dalam perjanjian baru saya melihat itu sebenarnya
cerminan dan mengubah hati kita sebenarnya. Saya tidak mengerti kalau kita beribadah kita tidak melibatkan persembahan. Tidak ada pendamaian. Ya, tidak ada pendamaian, tidak mengubah hati kita. Biasa aja gitu. Nah, jadi sebenarnya marilah kita kembali, kita tidak perlu mengkontroversikan ini. Juga tidak ada maksud apa-apa kita mendiskusikan. Kami ingin sharing dan mengajar sebenarnya kepada jemaat, kepada teman-teman supaya bisa sama-sama kembali melihat hal-hal yang sangat penting ini, karena memberi itu juga dari sisi lain sangat berkaitan dengan pelayanan dan pertumbuhan gereja, kesejahteraan jemaat dan umat Tuhan. Jadi tidak kebayang kalau kita datang dan tidak memberikan persembahan kepada Tuhan di gereja. Persembahan juga itu memang saat tadi sudah disebutkan itu merupakan sebuah wujud pemuliaan Tuhan. Ingat waktu di Injil Lukas pasal 6 ada suatu cerita tentang persembahan. Tuhan Yesus memperhatikan semua orang yang datang ke bait suci dan yang memberikan persembahan. Kenapa ada cerita itu di Injil? Artinya Tuhan memperhatikan, Tuhan follow itu. Orang yang datang ke gereja, ke bait suci memberi persembahan, nggak orang kaya yang memberikan persembahan. Tapi ada satu cerita yang ada seorang janda yang miskin, yang hanya punya begitu sedikit ya persembahannya yang dia persembahkan. Lalu Tuhan tanya, siapa yang memberikan yang terbesar? Nah, tentu kembali bukan hanya soal jumlah, tapi soal kualitas. Dan Tuhan bilang perempuan ini, ibu ini memberikan persembahan yang jauh lebih besar dari semua, karena dia memberikan semua yang dia miliki. Artinya apa? Ya setiap kali kita beribadah ya kita harus membawa persembahan. Itu wajib itu, gak usah kita. Orang miskin pun harus kan Pak? Harus. Justru yang tadi contoh yang jelas gitu. Semua kita terlibat. Ya kira-kira mungkin cerita luar biasa penjelasan dari bapak-bapak kita tadi. Ini pertanyaannya menarik juga kalau diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena tadi Pak Robert bilang bahwa persembahan itu adalah sarana untuk kita bisa berdamai, pendamaian. Dengan kata lain kalau kita beribadah, saya tadi pertanyaan Pak Edi, kita beribadah nggak bawa persembahan lah kira-kira begitu. Artinya kan kita nggak berdamai dengan Tuhan, belum lah kira-kira begitu. Karena pada waktu kita mempersembahkan persembahan, membawa korban kepada Tuhan, tadi Pak Bambang katakan di saat umat Tuhan membawa korban, maka malaikat Tuhan tuh ada di sana. Pendamaian terjadi. Dan bukankah kita mencatat jika Allah dari pihak kita, siapa yang lawan kita? Tidak ada. Nah, tadi Pak Robert kasih angka di kitab Lukas pasal 6 ya Pak ya. Ini cenderung di jemaat gini. Yang miskin kasih 2 pasar, ya udah saya ngikut, yang penting kan memberi. Ini salah juga Pak. Ini salah juga Bu. Jangan dijadikan ini. Ingat tadi ada kata, Pak Robert berkata gini, kualitas. Dan kalau tadi bahasa rohaninya Pak Bambang bilang iman. Ukuran iman kita dalam memberi itu akan menentukan, kan begitu ya Pak. Iman kita kepada Tuhan dalam hal memberi, kualitas kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, pengakuan kita kepada Tuhan, iman kita itu akan ditunjukkan. Karena iman tanpa perbuatan mati hakikatnya Bapak Ibu Saudara. Nah kembali nih di pertanyaan yang ini, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Seberapa besar iman Anda dan seberapa besar pengakuan hidup kita? Ini semuanya berasal daripada Tuhan. Ayo. Seru kan? Biasa. Nah, ayo. Mulai hari ini, ayo. Nggak ada alasan Pak saya miskin, Pak saya ini. Nggak ada. Karena kita ngomong yang miskin aja memberi ya Pak Robert. Apalagi yang kaya. Ya. Yang miskin aja memberi, apalagi yang kaya. Nah kalau bagaimana kalau misalnya yang kayanya memberinya miskin, berarti imannya miskin ya Pak ya? Anda jawab sendiri lah Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda orang kaya, Anda diberkati dengan kelimpahan seperti Daud, Anda memberi sama seperti janda yang punya 2 peser, ya itulah iman Anda lah itu. Ya, paling kita cuma bilang ya jadilah seperti iman Anda nantinya. Oke? Baik, ini pertanyaan berikutnya Pak Robert. Ya, Pak, Kristus itu kan telah menjadi korban yang sangat sempurna. Dan kita tidak bisa pungkiri itu karena kematiannya di kayu salib, prosesnya dia tidak memberontak, bahkan dia sampai mati pun dia tetap mengikuti apa yang menjadi panggilan Tuhan, tugas yang Tuhan Bapa berikan bagi Yesus. Nah Pak, di kitab Matius pasal 20 ayat 28, maka
ya kematian Yesus itu menebus kita dari perbudakan, ya Pak ya, dari perbudakan dosa, dan Kristus itu telah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Nah, Pak, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, maka Rasul Petrus ini berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, ya, dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak, emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristuslah membayar harga yang mahal untuk menebus kita, yaitu dengan darahnya sendiri. Pak, sebagai seorang teolog nih Pak, ya, sebagai seorang teolog nih saya mau nanya sama Bapak. Sebuah anugerah yang luar biasa dan tidak terbatas yang bisa diterima oleh semua manusia dengan pengorbanan Kristus. Pertanyaannya, apakah kita ini tidak perlu lagi membawa persembahan atau offering kita? Karena Kristus sudah jadi korban sendiri, Pak. Ya, memang pertanyaan ini seolah sangat sulit ya. Tetapi sebenarnya tidak sesulit yang mungkin kita bayangkan. Karena tidak ada satu ayat pun yang kita baca dalam Alkitab setelah Yesus menebus kita dan mati di atas kayu salib, maka hukum persembahan itu hilang. Offering itu ditiadakan, nggak ada. Tapi justru saya melihat kebalikannya. Justru saya melihat bahwa puncak peristiwa, titik kulminasi tertinggi itu adalah di situ. Yesus mati mengorbankan dirinya sebagai persembahan yang sempurna. Dan kita memang tidak bisa seperti Yesus. Dan kita memang tidak dipanggil untuk berkorban seperti itu. Tetapi the law of offering, hukum persembahan, itu tetap berlangsung, tetap ada. Justru karena pengorbanan Yesus yang maha sempurna itu sebenarnya memotivasi, memicu kita sebenarnya untuk bawa persembahan, ucapan syukur kita. Itu bentuk ada satu tulisan yang berkata bahwa offering itu sebenarnya adalah expressions of obedience. Merupakan bentuk ekspresi dari obedience, expressions of gratitude. Artinya ekspresi ucapan syukur kita, expression of trust, merupakan ekspresi kepercayaan kita, and expression of joy, sukacita. Orang yang memberi itu sebenarnya bersukacita, dari tadi juga bapak-bapak dan kita udah menjelaskan. Justru tidak memberi yang sebenarnya tidak melahirkan sukacita dan kebahagiaan di hati kita, kering gitu sebenarnya. Ibadat tanpa rekonsiliasi, ibadat tanpa pendamaian, ibadat tanpa ekspresi-ekspresi seperti itu. Ya, kalau saya lihat sampai hari ini, baik melalui buku, baik melalui pandangan-pandangan para teolog-teolog yang khususnya menulis tentang persembahan, ada banyak yang saya bisa kutip kalau mau dibagikan. Saya hanya mungkin salah satu aja ya saya kutip ya. Dalam buku Seluk-Beluk Kitab Suci yang ditulis oleh Dharma Jaya, dia berkata bahwa persembahan itu adalah sikap yang taat manusia kepada Allah. Jadi artinya ini satu aja, ada begitu banyak statement-statement yang bagus. Artinya tidak ada teolog, tidak ada bapak-bapak gereja, tidak ada pandangan gereja yang karena setelah Yesus mati di atas kayu salib lalu membubarkan. Loh, gereja nggak bisa eksis, maaf ini. Gereja nggak bisa eksis, kita nggak bisa melanjutkan pekerjaan dan pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk memberkati sesama kita, memberkati bangsa kita, kota kita. Gereja akan mati kalau jadi puing-puing museum saja gitu. Jadi justru itu memicu saya untuk memberi persembahan, Pak Benyamin. Harus itu. Ya benar. Ya. Gimana Bapak kan? Saya ingin garis bawahi statement daripada Pak Robert di pertanyaan yang sebelumnya. Bahwa di dalam kitab Ibrani, pengorbanan Tuhan Yesus itu dianggap sebagai salah satu bentuk di mana kita itu disucikan dan dikuduskan. Kita itu diperdamaikan dengan Allah.
Karena kalau kita lihat sejarah daripada persembahan di dalam Perjanjian Lama, maka persembahan itu identik dengan kekudusan. Persembahan itu identik dengan perdamaian. Kita diperdamaikan dengan darah daripada binatang di Perjanjian Lama. Tapi dalam Perjanjian Baru, nah kita diperdamaikan oleh darah Tuhan Yesus, darah Kristus. Nah, di dalam kitab Ibrani juga, maka Kristus itu disebut adalah sebagai imam besar. Menurut versi Melkisedek, yang merupakan imam besar daripada setiap kita. Nah, sebagai imam besar agung, maka Tuhan Yesus itu perlu menghadap ke ruang Maha Kudus, di tempat di mana Bapa itu berada. Dan setiap kali Tuhan Yesus itu masuk ke tempat yang Maha Kudus, maka di dalam Ibrani pasal 8 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Tuhan Yesus wajib untuk membawa persembahan dan korban. Loh, kalau Tuhan aja wajib ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, apalagi kita. Nah, yang menarik di dalam ayat yang keempatnya dikatakan begini, karena itu Tuhan Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Nah, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan untuk memperdamaikan kita dengan surga, memperdamaikan kita dengan Bapa. Pertanyaannya, sekarang Tuhan tubuhnya ada di mana? Loh, kita ini adalah tubuhnya Kristus. Karena gereja itu disebut adalah anggota tubuh Kristus. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mengorbankan tubuhnya sendiri, saya percaya sekarang Tuhan juga akan mempersembahkan tubuhnya. Siapa tubuhnya? Gereja. Nah, konsep ini ya atau pengertian ini itu perlu kemudian tuh kita dalami lagi. Bahwa ya jangan pernah datang menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Kenapa? Karena setiap kali kalau Tuhan Yesus itu menghadap kepada Bapa yang ada di surga, ke tempat yang Maha Kudus sebagai imam besar, nah maka Kristus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Nah, oleh sebab itu jangan datang dengan tangan hampa. Luar biasa. Gimana Pak Edi? Ya, nah, pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu adalah pemicu dan juga pelajaran untuk setiap kita yang hidup di zaman sekarang ini. Bahwa persembahan itu masih berlaku, persembahan itu masih berjalan. Kalau dalam Perjanjian Lama kita tahu bahwa dengan cara berkorban binatang, dengan cara mempersembahkan korban dari apa yang mereka peroleh, itu mendekatkan mereka dengan Tuhan. Maka dalam Perjanjian Baru, kematian Kristus itu membuat setiap kita menjadi orang-orang yang kemudian hidup di dalam anugerah. Bagaimana cara kita hidup dalam anugerah? Tadi disampaikan oleh Pak Bambang, bahwa karena kita ini adalah tubuh daripada Kristus, maka kita juga perlu belajar, perlu juga mengikuti teladan Dia, yaitu dengan kerelaan untuk kemudian mempersembahkan persembahan-persembahan. Makanya dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 jelas dituliskan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itulah ibadahmu yang sejati. Yang artinya apa yang ada pada kita itu kita persembahkan, karena kematian Kristus di atas kayu salib menebus kita semua, menjadikan kita ini milik daripada Kristus. Itu ada sedikit yang saya mau tambahkan lagi, Ben. Cerita yang tadi Pak Robert juga angkat itu dari Injil Yohanes. Jadi pada waktu perempuan berdosa itu mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya,
Nah itu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Tuhan ini berkata begini, sebab itu aku berkata kepadamu dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah jadi begini Ben. Kalau orang itu masih belum diselesaikan dosanya, jadi belum disucikan oleh pengakuan, oleh darah Kristus, belum diperdamaikan dengan Kristus, maka percayalah, dia tidak akan rela memberi. Tetapi kalau dia telah diampuni dari kesalahannya, dia telah diperbaharui oleh darah Kristus, maka dia akan senang memberi. Jadi kita bisa lihat ya, dosa itu adalah penghalang daripada seseorang itu untuk memberi. Nah kalau kemudian dia diampuni dosanya, nah maka akan timbullah kasihnya kepada Tuhan. Dan oleh karena perempuan ini mengasihi Kristus karena dosanya yang banyak itu diampuni, dia juga mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya. Dan satu ayat lagi yang saya kemudian mau bagikan di dalam Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-40. Nah ini ada satu nubuatan terhadap Israel, bahwa pada satu waktu nanti Tuhan akan membawa Israel itu ke gunung Tuhan yang kudus, dan mereka akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di atas gunung Tuhan yang kudus. Dan di dalam ayat ini maka dikatakan begini, sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan, di sana di tanah itu segenap Israel dalam keseluruhan yang akan beribadah kepadamu. Di sana aku akan berkenan kepadamu dan aku akan menuntut persembahan-persembahan dari kamu. Persembahan khusus, sajian-sajianmu yang terpilih, dan segala yang kamu kuduskan. Ya. Jadi pada waktu Tuhan itu bersama-sama dengan umatnya, nah di sini Tuhan itu menikmati loh Ben, persembahan-persembahan itu yang kita persembahkan. Dan waktu Tuhan menikmati, nah Tuhan berkata, saya senang nih dengan yang ini. Saya mau lagi nih yang ini nih. Saya senang nih dengan persembahan yang ini nih. Saya mau lagi yang ini. Karena dianggap itu seperti makanan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, dengan kata lain, nah kalau kita itu sudah diampuni dosanya, maka akan muncullah kerelaan untuk menyenangkan hati Tuhan melalui persembahan-persembahan kita. Keren ini. Ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Karena tadi Kristus sebagai korban yang sempurna, darahnya menyucikan, darahnya yang menguduskan. Dan tadi Pak Robert, Pak Edi, kalau saya pakai bahasanya saya, Kristus itu sebagai motor untuk dia mempersembahkan dirinya. Sehingga pada waktu dia mempersembahkan dirinya, maka kita dikuduskan. Dan pada waktu dikuduskan, tadi Pak Bambang katakan bahwa pada waktu kita dikuduskan, seorang dikuduskan, maka ada rasa kasih yang muncul kepada Tuhan. Sebagaimana perempuan yang berdosa itu, kalau Alkitab catatkan kurang lebih biaya minyaknya 300 dinar. Itu sama dengan upah 300 hari kerja. Hampir dikatakan sama dengan hampir 1 tahun kerja. Dia mau makan apa selama ini? Tapi karena dia sadar dia diampuni, seolah-olah she doesn't care about herself. Kan dia gak peduli dengan dirinya, pokoknya the best untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan, karena kasih. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Seberapa besar pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Seberapa besar Tuhan jadi role model buat kita. Dan seberapa besar pengorbanan kita, persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, itu diiringi dengan kasih kita kepada Tuhan. Ingat, perempuan yang berdosa, dia mempersembahkan 300 dinar, sama dengan hampir 1 tahun, karena 1 tahun 365 hari. Dia gak hitung-hitungan, dia gak peduli. Dan sama dengan perempuan yang janda, 2 peser, dia gak peduli setelah itu dia mau makan apa. Tetapi karena kasih, itu mendorong dia untuk memberi kepada Tuhan.
pada kesempatan kali ini, mungkin jadi bahan perenungan buat kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita tahu darahnya tercurah untuk mengampuni semua pelanggaran kita? Kita akan tutup dengan satu pertanyaan terakhir. Mungkin Pak Bambang yang akan menjawab pertama ya Pak ya. Pertanyaan yang terakhir. Kita mengerti Pak bahwa persembahan itu adalah bagian dari integral dari setiap ibadah yang dilakukan oleh gereja atau orang Kristen. Karena persembahan ini melambangkan rasa syukur, penghargaan dan komitmen kita kepada Tuhan. Dan sebaliknya kalau ibadah yang tidak disertakan dengan persembahan, maka itu mendatangkan kerugian. Di mana ya kurangnya rasa syukur, kan begitu ya Pak. Kurangnya komitmen kepada Tuhan tentunya. Kurangnya kepercayaan, ini lebih fatal lagi. Berarti kita nggak percaya kepada Tuhan. Nah, di kitab 1 Timotius pasal yang 6 ayat 18-19, ini Paulus ini ngomong kepada Timotius. Timotius yang masih muda tentunya. Saya bacakan ya Pak. Alkitab mencatat begini, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, Pak, pertanyaannya ya, sebagai sekaligus closing statement, di mana kita tahu kemurahan hati itu adalah kita mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik untuk hari depan kita. Berarti bukan besok, bukan ini, tapi saya percaya ini untuk kehidupan yang kekal tentunya. Nah pertanyaannya gini Pak, apakah ada kaitan antara offering, persembahan, yang tentunya tema kita pada bulan ini, dengan kehidupan yang akan datang? Ya pasti ada dong Ben. 1 Timotius 6, 18, 19 yang tadi kamu bacakan. Nah itu adalah firman Tuhan yang berbicara bahwa dengan persembahan maka kita itu mengumpulkan suatu harta. Dan sebagai dasar yang baik bagi diri kita untuk waktu-waktu yang akan datang. Nah jadi gini, saja dari pengalaman aja ya, dari pengalaman. Nanti Pak Robert bisa ceritakan dari sudut pandang teologianya. Jadi suatu waktu di tahun 2005, waktu itu Aceh dilanda dengan tsunami dan kemudian Nias juga kemudian digoncang dengan gempa yang menakutkan karena gempanya itu membuat bangunan-bangunan itu masuk ke dalam tanah. Jadi bangunan yang 4 lantai itu 3 lantai masuk ke bawah, tinggal 1 lantai aja. Itu suatu hal yang mengerikan. Maka pada waktu itu saya bekerja untuk meringankan beban daripada masyarakat baik yang ada di Aceh maupun yang ada di Nias. Nah saya mau cerita di Nias nih. Maka ada tim dari luar negeri, dari MAP waktu itu datang dan ingin bertemu dengan saya. Mereka minta waktu, Pak Bambang minta waktu dong ketemu. Dan karena sibuk, saya katakan, sorry, I don't have time. Tapi mereka paksa. Give me 5 minutes. Saya bilang, okay, I'll give you 5 minutes. Nah begitu ketemu, dia tanya, saya mau nyumbang rumah sakit buat kamu. Tapi saya mau tahu, kenapa kamu ingin membangun rumah sakit? Kamu kan seorang gembala sidang, kamu seorang hamba Tuhan. Nah apa relatednya antara rumah sakit ini dengan gereja? Gitu. Nah jadi saya kemudian bicara dengan dia. Itu gak sampai 5 menit. Saya katakan, gereja itu menjanjikan kehidupan yang akan datang. Nanti kalau kamu meninggal, kamu akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. So, pertanyaannya, bagaimana cara saya meyakinkan jemaat yang beribadah di gereja yang saya gembalakan, bahwa suatu waktu nanti mereka akan bersama-sama dengan Tuhan, kehidupan mereka lebih baik daripada kehidupan mereka sekarang di bumi. Kalau
waktu mereka hidup saya tidak menaruh perhatian buat mereka. Orang kan hidup bisa sakit. Ya. Kalau kita punya rumah sakit, maka kita bisa memberikan pelayanan kesehatan buat mereka. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Paulus itu kepada Timotius. Kalau kamu kaya, kalau kamu diberkati, nah lakukanlah kebaikan. Supaya orang tuh lihat, kamu sejak jadi orang Kristen, sejak jadi pengikut Kristus kok berubah ya? Hidup kamu lebih baik. Saya juga mau dong kenal Allah yang kepada kamu beribadah. Karena begitu kamu beribadah kepada Tuhan Yesus, kamu berubah. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi mari, jangan segan-segan berbuat baik. Karena ingat, kita bukan hanya hidup sekarang aja loh. Ada kehidupan kekal yang akan datang. Bagaimana Pak Edi? Ya, saya hanya baca ayat dari Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Itu dia. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi memang ada hubungan antara apa yang bisa kita kemudian persembahkan hari ini dengan kehidupan pada masa yang akan datang. Ya, jadi dalam perjalanan kehidupan rohani kita, kadang kita sadar, kadang kita tidak sadar. Sebenarnya kita ini, bolehkah saya pakai istilah, sebenarnya kita banyak melakukan investasi. Ya. Secara rohani juga kita melakukan investasi. Dalam segala hal, kerja keras kita, pelayanan kita, pemuritan yang kita kerjakan. Ini kita sedang membangun investasi untuk masa depan. Yes. Bukan untuk hari ini. Yes. Termasuk offering, persembahan yang gak boleh tidak ada. Itu juga adalah investasi kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Ini kan spiritual investment gitu, yang harus ada. Nah, itu mungkin pandangan saya yang pertama. Jadi termasuk dalam memberikan persembahan. Kita juga diajarkan untuk tidak memberikan persembahan itu sekedar memberi ala kadarnya, memberi asal-asalan. Dalam perjanjian lama khususnya jelas sekali kalau orang mau bawa persembahan itu gak boleh yang cacat gitu. Harus persembahan itu yang sempurna gitu. Yang dibawa kepada Tuhan. Loh, apakah memang ada sesuatu yang menguntungkan Tuhan? Enggak juga. Sebenarnya itulah aturan yang memang Tuhan lakukan. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Makanya saya kutip lagi hamba Tuhan yang bernama John Davis dalam bukunya Satu Telaah Perjanjian Lama. Waktu dia bicara mengenai offering, waktu dia bicara mengenai persembahan itu, dia mengatakan bahwa persembahan itu harus adalah hasil yang terbaik yang kita miliki, yang seperti itu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Jadi ini sebuah talk show yang sangat penting sekali. Bukan dengan tujuan apa-apa, tapi kita mengajar supaya kita semua sharing, maksudnya sharing mengenai offering itu adalah anugerah daripada Tuhan. Pada talk show yang lalu kita bicara mengenai sedek itu. Dalam bahasa Ibrani artinya kita memberikan persembahan yang sedek. Itu artinya persembahan yang terbaik, yang ikhlas dari hati kita. Ada beberapa kata untuk persembahan memang dalam bahasa Ibrani. Ada kata resit yang artinya first fruit. Buah sulung 51 kali itu ada di dalam perjanjian lama. Kemudian ada kata zimra. Itu bicara soal choice fruits. Buah-buah dan persembahan-persembahan yang tidak sekedar tapi pilihan-pilihan semua. Jadi kita mikirkan semuanya. Ini pilihan saya untuk diberikan yang terbaik sebagai bentuk saya menghormati dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Juga ada kata yang juga menarik sekali, kelef. Kelef dalam bahasa Ibrani itu artinya lemak, minyak gitu. Yang bicara soal sebuah persembahan yang apa namanya ya, spesial lah, yang disukai oleh Tuhan gitu, lemak kan.
itu disukai oleh Tuhan. Bau-bauan yang Ini semua adalah sebuah ekspresi-ekspresi yang kita perlu telaah dan pikirkan betul-betul di dalam perjalanan kita sebagai orang-orang Kristen yang bukan baru lagi, seperti banyak yang dengar kita orang Kristen yang sudah lama, udah turun-temurun, yang sudah biasa bicara persembahan. Marilah kita luruskan perspektif kita. Tidak kita manuver, zigzag, dan kemudian mendengar pengajaran-pengajaran yang berbeda-beda dan kemudian membawa kita ke arah yang salah. Jadi mari kita dengar para pemimpin kita juga berbicara hal yang sama. Inilah visi kita, beban kita, dan ini yang kita sampaikan. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom buat kita. Pasti ada hubungannya dengan masa depan. Kekekalan pasti ada. Nggak mungkin tidak. Ini investasi kita. Investasi. Ya. Ada bagian persembahan kita pada Tuhan, tetapi untuk investasi kita ke depan secara pribadi, maka tadi sudah sampaikan oleh para narasumber, kita juga diberi kesempatan untuk memperhatikan sesama kita. Karena pada waktu kita memperhatikan sesama kita, maka itu adalah investasi kita juga untuk kehidupan yang ada di depan kita. Artinya di akhir kehidupan kita di bumi dan kehidupan kekal kita yang ada di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini percakapan yang sangat menarik sepanjang hari ini. Saya cuma mengingatkan buat kita semua. Kekayaan yang kita punya, itu merupakan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Pertanyaannya, sudahkah dengan kekayaan itu kita mengakui bahwa itu semuanya karena Tuhan dan kita persembahkan kepada Tuhan? Karena apa? Karena pada waktu kita diberkati Tuhan, kita bawa korban, maka kita diperdamaikan oleh Tuhan. Amin. Kita diperdamaikan, kita disucikan, kita dikuduskan. Dan pada waktu kita dikuduskan, kita berikan semuanya untuk Tuhan. Dan bukan hanya untuk Tuhan, kita dengan kasih yang sama yang daripada Tuhan, kita bisa berikan kepada sesama kita. Demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Dan saya berdoa, para narasumber kita pada hari ini, bapak-bapak, para pemimpin kita, tentu saja ini bukannya sekedar waktu untuk meluangkan supaya terisi, no. Tapi ada pesan Tuhan bagi kita pada sepanjang bulan ini. Dan sekali lagi saya mau katakan, tema demi tema yang dibawa sepanjang bulan, ini bukan berlaku untuk bulan ini saja Pak. Bu, bukan. Tapi ini kesempatan buat kita untuk memperbaiki. Kita memperbaiki kesalahan kita, kekurangan kita, pelanggaran kita. Sehingga apa? Kita didapati sempurna nantinya oleh Tuhan. Amin. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya kita akan didoakan oleh Bapak Gembala Sidang kita, yaitu Bapak Pendeta Daniel Parido. Silakan Pak. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Engkaulah Tuhan yang memberikan kepada setiap kami roti untuk kami makan. Dan Engkau juga Tuhan yang memberikan kepada setiap kami benih untuk kami taburkan. Dan Tuhan juga yang memberikan kepada setiap kami benih untuk kami boleh simpan. Saat ini kami membuka hati kami untuk memperoleh kepenuhan dan kekayaan daripada Tuhan. Sehingga dengan apa yang ada dalam kehidupan kami, dengan kerelaan kami boleh memberikan persembahan-persembahan di dalam kehidupan kami. Baik persembahan untuk pengembangan daripada pelayanan pekerjaan Tuhan. Persembahan sebagai wujud kami mengakui Tuhan dalam kehidupan kami. Maupun persembahan di mana kami boleh mempersembahkan untuk kehidupan daripada orang-orang yang memerlukan. Kami berdoa, berkati kami, urapi setiap kami. Sehingga kami beroleh kemampuan dan kerelaan untuk mengerjakan semuanya ini. Tuhan berkati pekerjaan kami, usaha kami. Tuhan berkati rumah tangga kami. Apabila Tuhan melihat saat ini kami dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan kami. Kami berdoa, kami yang mengalami goncangan dalam persoalan ekonomi, kiranya Tuhan berkenan untuk menolong setiap kami, sehingga kami boleh keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Kami berdoa untuk para pengusaha, kami berdoa untuk hamba-hambamu yang Tuhan percayakan untuk mengelola usaha demi usaha, pekerjaan demi pekerjaan. Hikmat Tuhan turun di sepanjang daripada tahun yang boleh kami jalani. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk seluruh apa yang boleh kami dengar pada saat ini. Berkati kami, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami boleh mengerjakan seluruh daripada perkataan firman-Mu. Dan berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.